Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul, NIM 19212029. Untuk kuliah pada kesempatan kali ini yaitu bahan bakar dan teknik pembakaran. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi pembakaran AFR atau air pollution. Rasio udara dan bahan bakar. Jadi parameter pembakaran lain yang penting perannya adalah AFR, yakni AFR stoichiometry sama dengan N udara dibagi dengan N bahan bakar, di mana N di sini yaitu jumlah molekul, jumlah molekul udaranya dibagi dengan jumlah molekul bahan bakar. Begitu juga dengan massa molekul. Massa molekul udara dibagi dengan massa bahan bakar. Jadi sini ada contoh mengenai perbandingan rasio udara dan bahan bakar. Untuk mengetahui AFR pembakaran stoichiometry C4 atau metana diperoleh dari AFR stoichiometry C4 sama dengan N udara dibagi dengan N CH4. Jumlah molekul udaranya dibagi dengan CH4. Jadi sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3,76 dibagi 1, yang hasilnya 9,52. Jadi 1 mol C4 itu harus dibagi 9,52 mol udara sehingga mencapai pembakaran stoichiometry yang sempurna, ya seperti itu. Karena massa molar udara sama dengan 28,95 kg per kilo kali mol, dan massa molarnya sama dengan CH4 16 kg per kilogram kali mol. AFR-nya dapat juga dinyatakan dengan dasar massa, yakni AFR stoichiometry CH4 sama dengan massa molekulnya di sini yaitu massa udara dibagi massa CH4 sama dengan 9,52 dikali massa udara. Massa udaranya di sini yaitu 26,97 dibagi massa CH4 berjumlah 16 sama dengan 17,2 kilogram udara per kilogram CH4. Jadi rasio udara dan cara lain untuk menghitung AFR dalam reaksi pembakaran adalah dengan menggunakan massa molar langsung. Jadi menurut Avogadro, setiap 1 gram zat apa saja yang mengandung 6,022 dikali 10⁻23 SMA atau satuan massa atom yang dikenal dengan bilangan Avogadro. Amadeo Avogadro menyatakan bahwa volume gas yang sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Jadi 1 mol zat itu adalah jumlah yang massanya sama dengan massa molekul. Massa atom zat tersebut dapat dinyatakan seperti pada tabel yang di bawah. Jadi atom atau molekulnya itu di sini ada C, H, O, N, O2 dan N2. Jadi massa molekulnya dan massa molarnya itu sama. Ini menurut Amadeo Avogadro. Seperti pada molekul C yaitu 12,1 sama
atau satuan massa atom itu massa molekulnya sama dengan massa molarnya, 12,1 gram. Begitupun dengan atom atau molekul yang lain. Jadi dengan menggunakan massa molar ini, maka dapat dihitung AFR untuk membakar bahan bakar secara sempurna. Misalnya, 1. AFR pembakaran stoikiometri bahan bakar CH4 atau metana. AFR stoikiometri CH4 sama dengan massa molar 2 dikali oksigen gas ditambah 3,76 N2 dibagi dengan massa molarnya CH4. Kemudian dijumlah 2 ditambah 2 dikali 16 dalam kurung ditambah 3,76 dalam kurung 2 dikali 14. Kemudian hasilnya di sini itu 124,67. Kemudian untuk massa molarnya yaitu 1 kali 12 ditambah 4 kali 1 sama dengan 16. Jadi 124,67 dibagi 16 sama dengan 17,17. Jadi 17,17 gram udara dibagi gram CH4. Jadi itu pembakaran stoikiometrinya. Kemudian AFR pembakaran bahan stoikiometri bakar yaitu C8 dan H18 sama dengan AFR stoikiometri C8 H18 sama dengan massa molar 12,5 atau jumlah oksigen ditambah 3,76 N2 sama dengan dibagi massa molarnya C8 dan H18. Massa molar dari 12,5 O2 ditambah 3,76 N2 yaitu 12,5 dikali 2 kali 16 ditambah 3,76 dalam kurung 2,14. Jadi hasilnya itu 1,716. Kemudian massa molarnya 8 dikali 12 ditambah 18 kali 1. Hasilnya 114. 1,716 dibagi 114 sama dengan 15,5 kg udara per kilogram C8H18. Kemudian masuk pada perhitungan AFR CH4 dengan C8H18. Terlihat bahwa semakin panjang rantai karbon, maka semakin sedikit juga jumlah udara atau pembakaran yang dibutuhkan. Jadi seperti yakni yaitu CH4 dengan 1 C itu membutuhkan 17,7 kg udara untuk membakar 1 kg CH4. Kemudian C8 dan H18 dengan 8C membutuhkan 15,2 kg udara untuk membakar 1 kg C8 H18. Namun pernyataan ini nampaknya tidak konsisten karena coba diperhatikan pada AFR C2 dan H2. Jadi di sini ada persamaan C2 dan H2 dalam bentuk gram ditambah 5/2 oksigen ditambah 3,76 N2 dalam bentuk gram. Kemudian direaksikan dengan 2 CO2 dalam bentuk gram ditambah H2O ditambah 9,4 N2 dalam bentuk gram. Jadi AFR-nya C2H2 sama dengan massa molar 5/4 O2 ditambah
3,76 N2. Kemudian dibagi dengan massa molar C2H2 sama dengan 5/2 itu 5/2 dengan 5/2, kemudian dalam kurung nilai O2-nya 2 kali 16 ditambah 3,76, kemudian nilai N2-nya yaitu 2 dikali 14, kemudian dibagi dengan nilai C2 dan H2 2 dikali 12 ditambah 2 dikali 1. Hasilnya itu 13,2 kg udara per kilogram C2H2. Jadi terlihat bahwa C2 dan H2 dengan 2C itu membutuhkan 13,2 kg udara untuk membakar 1 kg C2H2. Jadi rantai karbon C2 dan H2 itu jauh lebih rendah dari C8 dan H8. Nah, jadi pengaruh H terhadap kebutuhan udara juga tidak sebanding, karena jumlah atom H sebanyak 4 dalam CH4 membutuhkan udara sebanyak 17,17 kg, sedangkan jumlah atom H sebanyak 18 pada C8H8 itu membutuhkan udara sebanyak 15,2 kg. Harusnya semakin sedikit, tetapi jumlah atom H membutuhkan udara yang semakin banyak. Kenyataannya, jumlah atom H sebanyak 2 pada C2H2 membutuhkan udara sebanyak 13,2 kg. Ini jauh lebih rendah dari C4 dan C8H8. Jadi, ini memperkuat indikasi bahwa yang menentukan kebutuhan udara adalah pembakaran stoichiometri. Jadi bahan bakar hidrokarbon bukan hanya H dan C saja, itu melainkan rasio dari keduanya. Jadi ini ada tabel hubungan rasio dan HC dengan AFR. Di sini ada terlihat pada tabel bahwa terjadi kenaikan perbandingan daripada HC dan AFR. Contohnya pada C2H2 itu HC-nya sama dengan 1 dan AFR-nya itu 13,2. Nah, jadi kenaikan rasio H dan C pada bahan bakar itu diikuti oleh kenaikan AFR-nya. Nah, secara linear, dengan kata lain hidrogen membutuhkan udara pembakaran yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan karbon. Nah, ini pembuktian hidrogen membutuhkan udara pembakaran yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan karbon. Seperti persamaan pada berikut ini, yaitu H2 dalam bentuk gram ditambah 0,5 oksigen ditambah 3,76 N2 dalam bentuk gram. Direaksikan dengan H2O ditambah 1,88 N2 dalam bentuk gram. AFR-nya, AFR stoichiometri H2 sama dengan 0,5, kemudian dikali dengan nilai O2-nya 2 kali 16 ditambah 3,76, kemudian nilai N-nya itu 2 kali 14 dibagi dengan 2 kali 1. Kemudian jumlahnya yaitu 34,32 kg udara per kilogram H2. Nah, itu contoh pertama. Kemudian contoh keduanya, C dalam bentuk solid ditambah O2 dalam bentuk gram ditambah 3,76 N2 dalam bentuk gram direaksikan. CO2 dalam bentuk gram ditambah 3,76 N2 dalam bentuk gram. AFR-nya sama dengan 2 dikali 16 ditambah 3,76, kemudian jumlah N-nya 2 dikali 14 dibagi 1 kali 12. Hasilnya itu 11,44 kg udara per kilogram C. Jadi di sini terlihat bahwa untuk membakar hidrogen
itu membutuhkan udara 3 kali lipat yang dibutuhkan daripada untuk membakar karbon. Hidrogen lebih banyak membutuhkan udara untuk pembakarannya ketimbang dengan pembakaran pada karbon. Nah, jadi mungkin seperti itu mengenai penjelasan reaksi pembakaran pada AFR. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kedepannya. Kalaupun ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.